itu at-ta'liqu ta'liq. Arti asalnya itu allaqa yu'alliqu ta'liqon. Menggantungkan asalnya ya. Tapi yang dimaksud di sini wahwa, dan adapun dia itu ibtalul amali, membatalkan amal la lafdzon baik lafalnya lafdzon halnya pada lafalnya, la mahallan bukan mahalnya. Artinya tetap yang membatalkan lafdzonnya. Artinya tidak tidak menasubkan isim dan merofakkan khobar, tidak. Bimaji ima, dengan datangnya lafal lahu yang baginya lah sodrul kalami, sodrul kalam ba'dahu sesudahnya. Sodrul kalam itu lafal yang memang harus di depan. Apa yang dimaksud dengan sodrul kalam? Wahwa, dan adapun dia itu lamul ibtidai, lam ibtida. Nahwu dzanantu la zaidun qaimun. Nahwu la zaidun qaimun. Dzanantu mengilah aku, la zaidun sungguh Zaid itu qaimun berdiri. Nah, itu kata dalam ibtida, maka dzanantu tidak berfungsi menasabkan isim dan merofakkan khobar. Tapi secara arti masih tetap sama, bahwa saya mengira Zaid itu berdiri. Wama dan ma an-nafiyatu yang nafiyah. Jadi ma nafi. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, laqad alimtu. Laqad alimta ma haulai yantiquna. Laqad alimta ma haulai yantiquna. Ini surat Al-Anbiya ayat 65. Surat Al-Anbiya 65. Laqad alimta, sungguh telah mengetahuilah kamu, ini kepada Ibrahim, ma haulai. Ini namanya manafiyah. Ya. Tidaklah mereka itu berhala-berhala itu yantiquna, berbicara mereka. Nah, ini manafiyah. Maka juga tidak berfungsi
menasobkan isim dan merofakkan khobar. Wala dan la an-nafiyatu nafiyah, la nafi. Kalau tadi manafi. Nahmu alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Tidaklah Zaid itu berdiri. Alimtu, mengetahuilah aku, la zaidun qaimun. Tidaklah Zaid itu qaimun berdiri. Alimtu itu juga tidak berfungsi menasobkan isim dan merofakkan khobar. Wa in dan in an-nafiyatu yang nafiyah, in yang berarti nafi, tidak. Nahwu alimtu wallahi in zaidun qaimun. Mengetahuilah aku demi Allah, tidaklah Zaid itu berdiri. Nah, ini tidak berfungsi. Alim itu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Wa hamzatul istifhami dan hamzah istifham. Sesudahnya ada hamzah istifham. Nahmu alimta azaitun qaimun amrun. Nah, itu istifhamnya huruf istifham ha abzah. Azaitun qaimun amrun. Telah mengetahuilah aku apakah Zaid itu qaimun amrun atau amr. Bisa juga nih pertanyaan alimta. Nahwu alimta. Alimta saja ya. Alimta azaitun qaimun amrun. Tahukah kamu apakah Zaid itu berdiri ataukah amr? Karena ada hamzah istifham, maka alim tidak berfungsi menasabkan isim dan merofakkan khobar. Wa kaunu ahadil maf'ulaini, dan keadaan salah satu dua maf'ul bihnya itu ismustifhamin, isim istifham, bukan huruf ya, tapi isim. Nahwu alimta ayyuhum abuka. Ayun itu isim istifham. Tahukah kamu? Nah, manakah ayahmu di antara mereka? Alimta hum abuka. Karena ada ayu, maka alimta tidak berfungsi menasabkan isim dan merofakkan khobar. Terus selanjutnya at-ta'liqu
Maka adapun ta'liq itu wajibun, wajib. Jadi membatalkan amal ya. Fat-ta'liqu, maka adapun ta'liq itu wajibun, wajib. Idza wujida, apabila didapatkanlah syai'un, sesuatu, min hadhihi, dari ini. Jadi ini itu yang disebut di atas tadi. Lam ibtida, manafiyah, la nafiyah, hamzah istifham, dan isim istifham. Jadi kalau ada semuanya itu, maka wajib membatalkan amal. Oke. Wala yadkhulu, at-ta'liqu walal ilgha'u fi syai'in min af'alit tasyiri wala fi qalbiyyin jamidin wa huwa isnani hab wa ta'allam. Kita baca dulu ya. Fa innahuma mulazimani sighatal amri wa ma adahuma ya'ti minhu wa ma adahuma ya'ti minhu al-mudhari'u wal amru wa ghairuhuma illa wahaba min af'alit tasyiri. Fa innahu mulazimun li sighatil madi walitasori fihinna malahunna mimma taqaddama minal ahkami wa taqaddamat ba'du amsilati dzalika. La yadkhulu, artikan, dan tidak masuklah. Nanti pirang-pirang murah itu. Dia mau intinya semakin berlaku. Yang turun sangat soalnya Pak Ate ngurusi kabeh dhewe to, ngobrol-ngobrol terus dia ngono banget. Kayak sibuk dhewe kae lho. Aku turun iki bapak. Berarti kok nganu mboten saged mboten diangkat. Aku jajal at-ta'liqu, ta'liq, kamu lihat ta'liq itu apa? Walal ilgha'u, dan tidak pula ilgha' fi syai'in, pada sesuatu, min af'alit tasyiri,
dari fiil tasyir. Jadi min namanya min bayaniyah. Syai'un itu dijelaskan, yang dimaksud adalah fiil tasyir. Kamu lihat nanti apa itu fiil tasyir. Wala fi qalbi, dan tidak pula pada fiil qalbi yang menyangkut hati, af'alul qulub, jamidin yang jamid, yang tidak berubah, jamid. Jadi dulu kamu kenal ada isim mustaq, ada isim jamid. Masih ingat nggak? Masih, Ustaz. Isim mustaq itu apa? Masih, Ustaz. Isim jadi Ayo. Isim mustaq itu apa? yang bernyawa, Ustaz ya. Kok bernyawa? Yang fi'il madi mudhari'nya berubah, Ustaz. Isim mustaq itu isim Isim yang dari fi'il. fa'il. Itu namanya isim mustaq. Hasil tasrif. Nah, makanya mustaqun, istaqo, yastaku, sakko, yasuku, membelah. Jadi isim mustaq itu berasal dari belahan fi'il. Muslimun itu dari apa? Aslama. Aslama. Nah, itulah namanya muslimun itu isim mustaq. Kalau hajarun, Isim jamid. isim jamid. Oke. Nah, apa yang disebut dengan isim jamid, qalbiyan jamidin wahwa, dan adapun dia itu isnani, dua macam. Hab, wa ta'alam, dan ta'alam. Fa'innahuma, maka sungguh keduanya itu, hab dan ta'alam, itu mulazimani, tetap keduanya sighatal amri, pada bentuk amr, jadi tidak berubah, tetap hab, bentuk amr. Tetap bentuk amr, ya, ta'alam, wahab. Jadi dua fiil ini tetap bersifat bentuknya bentuk amr. Wama adahuma, dan selain keduanya, min af'alil babi, dari fiil bab ini, yatasarrafu, tertasriflah minhu daripadanya, al-mudhari'u fi'il mudhari, wal amru dan amr. Jadi selain hab dan ta'alam, itu berlaku juga fi'il mudhari'nya dan fi'il amrnya. Selain hab dan ta'alam. Wa ghairuhuma, dan adapun selain keduanya, illa wahaba, kecuali wahaba, min af'alit tasyiri, dari fi'il tasyir. Jadi artinya selain keduanya itu bisa ditasrif. Illa wahaba, ini kecuali wahaba.
Kalau wahaba itu tidak ditasrif. Fa'innahu, maka sungguhnya wahaba itu mulazimun, tetap lisi ghatil madi, untuk bentuk fi'il madi. Jadi wahaba tidak ditasrif. Ya? Jelas ya? Ustadz, Ya. Ustadz, afwan Ustadz. Apa? Aisyah hadirah Ustadz. Oh, alhamdulillah. Tadi apa? Lah, ma tasrif. Ini ma itu tasrif. Lahuna bagi mereka tasrif. Mimma dari apa? Taqaddama minal ahkami, dari ketentuan-ketentuan. Artinya berlaku seperti fi'il madinya. Yang dahulu kan fi'il madi. Bagaimana pengamalannya, bagaimana ilghoknya, dan bagaimana takliknya. Jadi untuk yang fi'il itu mudhari'nya, amarnya, nahinya itu berlaku seperti fi'il madinya. Yaitu bagaimana pengamalannya, bagaimana ilghoknya, dan bagaimana takliknya. Di atas kan sudah dijelaskan. Yang pengamalan itu yang pertama, yang kedua ilghok, yang ketiga taklik. Itu berlaku juga untuk fi'il mudhari'nya dan fi'il amarnya. Mana contoh yang lain namanya ya? Saya berikan contoh. A'jabani zannuka zaidan aliman. A'jabani, telah mengherankanlah kepadaku, zannuka, persangkanmu, zaidan pada zaid itu aliman, alim. Zannu ini bentuk apa? Bentuk masdar. Masdar. Jadi masdar juga bisa beramal seperti fi'ilnya. Fi'il. Zonna yadhunnu dhonnan. Nah ini contoh yang mengamalkan. Pengamalan a'jabani, mengherankanlah kepadaku, dhannuka, persangkanmu zaidan pada zaid, aliman. Jadi zaidan itu jadi isimnya dhannu, aliman juga menjadi maf'ul bih pertama, aliman maf'ul bih kedua. Nah, jadi apakah? Jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Oke. Dhannu jadi apa? Jadi mudhof. I'rabnya apa dhannu? Oh, rofa. Jadi fa'il. Fa'il. Mana maf'ul bihnya? Nih. Itu pengamalan bentuk masdar. Isim fa'ilnya juga bisa beramal seperti fi'ilnya. Ana dhannun zaidan aliman. Dhannun isim fa'il. Dhaninun. Kemudian diidghamkan jadi dhannun. Kemudian contoh yang ilgha. Zaitun
Adzunnu qaimun. Ini karena di tengah, jadi adzunnu bentuknya fi'il Mudhari. mudhari. Kan selama ini kan pakai yang mahdi toh, zona. Ya. Nah, ini sekarang fi'il mudhari. Karena dia ada di tengah, maka tidak beramal. Ustaz, Ya, kalau misalnya kita bilang azunnu zaidun qaimun, Ustaz. salah. Oh, Kalau zona itu ada di depan, maka wajib beramal tangsibul isma wa tangfaul faul. Khobar. Kabar. Oh, nam Ustaz. Zaidun qaimun ana dhonnun. Nah, ini bentuk ilgha yang isim fa'il. Ana dhonnun zaidun qaimun. Karena ditaruh di belakang, di akhir, maka zaidun qaimun tetap rofa. Taklik. Ana dhonnun ma zaidun qaimun. Qaimun. Karena didahului oleh manafi, maka dhonun tidak berfungsi. Dibatalkan pengamalannya. Karena ada hamzanya, Ustaz ya? Ada ma, manafi. Ana dhonun ma zaidun qaimun. Ana dhonun ma zaidun Qaimun. Aku orang yang menduga. Ana dhaimun. Ma zaitun qaimun. Berarti kedudukannya ma zaidun qaimun apa Ustaz? Jadi jumlah ismiyah saja. Mubtada khobar gitu. Ya, ya. Jadi pengertiannya tetap bahwa zaitun itu dikira berdiri. Ya. Artinya tetap saya mengira bahwa zaitun tidak berdiri. Tapi dari segi pengamalannya tidak. Wa'ajabani dhannuka ma zaitun qaimun. Dhannuka masdar, ma zaitun qaimun karena ada ma nafi. Sudah? Sudah Ustaz. Ya, oke. Wayajuzu dan bolehlah hadful maf'ulaini, membuang dua maf'ul, au ahadihima, atau membuang salah satu duanya, salah satu maf'ul. Boleh membuang dua-duanya atau membuang salah satunya. Dalilin karena suatu dalil yang menunjukkan boleh. Nahwu aina syuraka iyalladzina kuntum taz'umuna. Ai taz'umunahum syurakai. Jadi lengkapnya taz'umunahum syurakai. Di mana sekutu-sekutuku alladzina kuntum, yang adalah kamu sekalian itu taz'umuna,
sama mengira. Mengira apa? Syurakai, jadi sekutu-sekutuku. Jadi Allah itu tidak perlu dibantu. Tapi orang-orang kafir, musyrik sama menganggap kalau Allah itu punya pembantu-pembantu. Jadi kedua maf'ulnya dibuang, yaitu hum dan syurakai. Karena ada dalil yang menunjukkan kepada keduanya, yaitu pertanyaan. Dibuang, Ustaz? Iya, dua maf'ul. Asal ayatnya, aina syuraka iyalladzina kuntum tas'umun. Di mana sekutu-sekutuku? Yang adalah kamu sekalian itu tas'umuna, sama mengira bahwa mereka itu sekutu-sekutu. Kalau sempurnanya ai tas'umunahum syurakai. Oh, nah. jadi yang dibuang. Jadi ada dua yang dibuang, Ustaz ya? Tas'umunahum. Hum itu kan Hum maf'ul yang bih. dibuang, Ustaz. Ya, maf'ul bih pertama. Syai maf'ul bih kedua. Mengiralah kamu kepada mereka itu syurakai, sekutu-sekutuku. Nah, waktu menghadap Allah, ditanyakan oleh Allah, mana? Katanya punya sekutu. Menunjukkan. Nah, itu dibuang. Hum dan syurakai. Yang dimaksud dalilnya adalah pertanyaan. Karena sudah ada pertanyaan aina syurakai, maka tidak perlu disebut maf'ul bihnya. Paham ya? Nah, Ustaz, berarti kalau ada pertanyaan. Terus saya berikan contoh lagi. Man dzanantahu qaiman. Apa artinya? Man dzanantahu qaiman. Siapa yang mengira kamu? Siapa? Apa? Kamu kira berdiri. Nah, berdiri. Siapakah dugaanmu? Nah. Siapakah dzanantahu yang mengiralah kamu padanya itu qaiman berdiri? Lalu dijawab, dzanantu Zaidan. Mana yang dibuang? Hu. Zaidan. Nah. Hu. Siapa yang mengira Qaiman. kamu dia itu qaiman berdiri? Imannya dibuang. Qaiman dibuang. Qaiman. Lah karena qaiman dibuang, kemudian disebut pemirnya yang kedua Zaid. Zaid. Man. Nah, karena man itu Zaidan atau nantu Zaidan. Ustadz, Aisyah manggil. Ya. Aisyah. Ya, gimana? Oh, putus-putus. Yang lain putus enggak ya? Enggak, Ustaz. Nanti kalau sudah cuacanya bagus dan apabila dikatakanlah laka padamu man dzanantuhu qaiman, siapa yang kamu kiranya
Qaiman berdiri, fatakulu maka berkatalah engkau, zonantu Zaidan. Saya mengira Zaidan yang berdiri. Nah, karena sudah tahu tidak perlu disebut qaiman. Ai artinya zonantu Zaidan qaiman. Iman. Paham ya? Naam, Paham Ustaz. belum? Paham, Oh, Ustaz. kelas. Alhamdulillah. Ya. Siapa nih? Paham Ustaz. Hilman. Paham Ustaz. Paham. Oh, paham ya. Ustaz. Sekarang ini tinggal ya. Kan yang jadinya itu kan zonantu Zaidan Qaiman, Ustaz. Heeh. Nah, terus kata tadi maf'ulnya dibuang, yaitu lafadz Qaiman. Ini masih ada, Ustaz. Ini gimana tuh, Ustaz? Itu aslinya. Itu kalau disebutkan awalnya zonantu Zaidan itu artinya zonantu Zaidan qaiman. iman. Tapi dibuang imannya, tinggal zonantu Zaidan. Zaidan. Ya, yang dimaksud zonantu Zaidan itu artinya zonantu Zaidan qaiman. Jadi kalau saya tanya, kamu sudah makan nasi? Apa jawab? Sudah. Sudah Sudah. makan. Sudah makan. Sudah makan. Nasinya tidak di Nah, itu maf'ul bihnya dibuang. Kalau nggak dibuang, akulu ruzzan. Karena ada pertanyaan. Apakah kamu makan nasi? Oh, ini yang dibuang ini ketika menjadi pertanyaan, Kak Ustaz? Iya, pertanyaannya kan. Apakah kamu makan nasi? Jawabannya, iya saya makan. Nasinya tidak disebut. Karena sudah tahu. Bukan kemudian, apakah kamu makan nasi? Ya, saya makan telan. Kayak gitu jawabannya. Toh. Iya. Itu kalau jawaban begitu itu berarti tidak dengar. Apakah kamu makan tela? Ya, enak sekali. Itu namanya tidak dengar. Namanya masih sendirian Ustaz. Ya, terakhir. Ya. Wa'ada. Nah, ini kadang sudah lain ini. Wa'ada dan menghitunglah atau menganggaplah sahibul ajurumiyati, penulis ajurumiyah atau pemilik ajurumiyah, min hadhil af'ali, dari ini fi'il-fi'il. Sami'tu pada lafal sami'tu. Jadi sahibul ajrumiyah menganggap sami'tu itu juga fi'il-fi'il yang sudah disebut tadi. Oh, fi'il anu tuh. Dzona wa akhwatuha. Termasuk dzona wa akhwatuha. Tabaan karena mengikut lil akhfasi pada ulama akhfas. Waman dan orang wafaqohu yang mendukunglah ia padanya. Ada yang mencocoki wafaqoh. Labudda. Jadi penulis kitab Ajrumiyah itu menganggap bahwa lafal sami itu termasuk fi'il ini dona wa ahtatuha karena mengikut Imam Al-Ahfas.
al-ahfaz atau ulama al-ahfaz dan orang-orang yang mencocokinya. Orang yang mencocoki, yang cocok dengan ahfaz. Wala buddha ayyakuna, dan harus, ya, la buddha itu harus adalah maf'uluha, maf'ul yang kedua asani, maf'uluha, maf'ulnya asani yang kedua itu jumlatan, jumlah mimma dari apa yusma'u yang didengarlah ia. Nahwu sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Aku mendengar Zaid Telah berkata itu. mendengarlah aku Zaidan pada Zaid itu yaqulu, berkatalah ia kadza, seperti ini. Jadi lafal yaqulu itu jumlah fi'liyah yang menjadi maf'ul kedua. Naam Ustaz. Ya. Jadi wujudnya apa? Jumlah fi'liyah, fi'il mudhari. Nah, sami itu dimasukkan fi'il-fi'il ini, tapi maf'ul bih keduanya berupa jumlah fi'liyah. Iya. Oh, kata yakulunya Kak Ustaz. Ya, yaqulu maf'ul bih kedua. I'rabnya Ustaz. Fi mahal. Alinas bin. Fi mahali nasbin. Ya, fi mahali nasbin. Oh, Maf'ul karena jadi bihi. maf'ul ya. Ya. Bih. Dalam Naam. Al-Quran, surat Al-Anbiya 60. Al-Anbiya ayat 60, sami'na fatan yadhkuruhum. Sami'na fatan, fa, ta, alif maksuroh. Telah mendengarlah kami fatan, pada pemuda, yadhkuruhum, yang menyebutlah ia pada mereka. Ini yang dimaksud hum itu berhala. Yadhkuru itu menyebut-nyebut, jadi menghina, mencela. Maksudnya. Ini yadhkuruhum maf'ul bih kedua. Jumlah fi'liyah. Sudah? Wa madhabu, Naam Ustaz. wa madhabul jumhuri, dan adapun madhab jumhur, ulama jumhur, ulama yang masyhur, annaha fi'lun muta'addin ila wahidin. Jadi ulama nahwu yang masyhur berpendapat bahwa lafal sami'tu itu adalah fi'il muta'addi kepada satu, bukan dua maf'ul. Kan dzona wa ahwatuha itu kan punya dua maf'ul bih toh? Maf'ul Ya. pertama jadi isimnya, Ustaz. maf'ul kedua khobarnya. Menurut ulama jumhur, sami'tu itu hanya muta'addi satu. Jadi hanya punya maf'ul bih satu. Fa'inkana, maka jika adalah ia itu ma'rifatan, makrifat, kal misalil awwali, seperti contoh yang pertama, fal jumlatul lati ba'dahu halun,
maka jumlah yang sesudahnya itu halun menjadi hal. Lihat, sami'tu Zaidan. Zaidan itu isim ma'rifat. Naam Ustaz. Arifah. Iya. Jadi menurut ulama jumhur, Zaidan itu jadi maf'ul bihnya sami'tu. Lah yaqulu gimana menurut jumhur? Yaqulu menjadi hal. Telah mendengarlah aku Zaidan pada Zaid, yaqulu halnya ia berkata. Itu menurut ulama jumhur. Wa ingkana, dan jika adalah ia itu nakirotan, nakiroh, tapi maf'ul bih yang pertama itu nakiroh, kama fil ayati, sebagaimana dalam ayat sami'na fatan, maka fal jumlatu, maka adapun jumlah itu sifatun menjadi sifat atau naat. Oh. Berarti sami'na telah mendengarlah kami fatan kepada seorang pemuda yang yadkuruhum, yang menyebutlah mereka kepada mereka. Yang menyebutlah ia pemuda kepada mereka para berhala. Jadi kalau sesudah fatan itu nakirah toh, yadkuru jadi sifat atau naatnya fatan. Naam Ustaz. Wallahu a'lamu. Alhamdulillah. Adapun Allah itu a'lamu, Nanti mengetahui. Babul mangsubati minal asma'i. Jadi setelah ini kita masuk kepada